Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat judi online. Dan Jakarta Barat menjadi kota dengan pemain judi online anak terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan laporan PPATK, anak-anak yang terpapar judi online berada di rentang usia 11 hingga 19 tahun, di mana dalam rentang fase tersebut, anak dan remaja cenderung menunjukkan perilaku impulsif, seperti bertindak tanpa perencanaan dan mencari pengalaman baru. Namun, kecanduan judi online pada anak-anak dikhawatirkan bisa memunculkan tindakan yang mengarah ke kriminalitas seperti pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Lantas, bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online? Dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tim TV One mengabarkan. Ya memang miris sekali ya kalau bicara soal angka. Ini di Jakarta Barat saja dari temuan PPATK lebih dari 4.000 ya kasus atau anak terpapar judi online. Bahkan peningkatannya sebesar 300% dari 2017 sampai dengan 2023. Nah ini tentu akan kita bahas, kita akan ulas ya apa sebetulnya yang menyebabkan temuan ini semakin merebak begitu. Nah bersama kita nih di studio sudah ada psikolog, kita menyebutnya dosen juga psikologi di Universitas Tarumanegara, ada Mbak Deborah Basaria. Mbak Ola, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Sehat ya, dan juga melalui Zoom ini ada Bu Ledia Hanifah, anggota fraksi PKS Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Ledia. Saya ingin ke Mbak Ola terlebih dahulu. Mbak Ola, apa kira-kira yang mungkin bisa Mbak Ola sampaikan ya? Kalau kita melihat miris sekali angkanya 4.000 lebih kasus ya. Hanya di satu wilayah bahkan di Jakarta Barat ya. Begitu. Oke, jadi kasus judi online ini tentu sangat memprihatinkan kita semua karena pelakunya itu bukan hanya individu dewasa. Betul. Yang sangat disayangkan adalah bisa anak-anak gitu ya. Anak umur 10 tahun itu usia segitu sudah mulai terjerumus kepada perilaku judi online. Dan memang ini sesuatu yang perlu kita lihat juga ya, karena kan anak 10 tahun itu kebanyakan juga masih usia sekolah gitu, yang seharusnya fokus mereka adalah ke pendidikan. Ini mereka malah melakukan perilaku-perilaku yang tidak tepat yang merugikan diri mereka sendiri. Adakah riset yang dilakukan oleh Mbak Ola terkait dengan ini, Mbak? Gitu. Oke, ada. Jadi kita pernah melakukan sebuah riset, faktor-faktor apa yang sebetulnya membuat seorang anak itu terjerumus, usia 10-11 tahun tersebut. Iya, terjerumus ke dalam perilaku judi online. Jadi pertama itu adalah faktor individu. Jadi seorang anak itu ingin mencari hiburan, di mana mereka melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di platform gitu ya, tayangan fitur yang menarik, animasi yang menarik, warna-warni juga, warna-warni, kemudahan akses. Jadi mereka kadang-kadang butuh kesenangan, hiburan, dan mereka searching tentang hal tersebut. Dan kepo pun juga tinggi. Iya, gitu. Searchingnya di awal tuh game online atau judi online? Betul, awalnya tuh game online dan begitu banyak tampilan-tampilan yang membuat mereka klik-klik-klik tanpa teredukasi itu apa gitu ya. Jadi ada faktor individu. Yang kedua adalah faktor keluarga, di mana di sini adalah diketahui juga pola pengasuhan yang kurang tepat, pemberian informasi yang minim kepada anak. Kasusnya seperti apa tuh? Kasusnya adalah mereka itu tidak diperkenalkan bahayanya sih mengakses internet. Hanya memberikan gawainya saja. Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi rentan ya buat mereka, tidak teredukasi gitu oleh orang tua. Dan mohon maaf juga, ada temuan juga ternyata di dalam keluarga pun ada anggota keluarga yang bermain judi online juga. Ya, beberapa kasus ya. Jadi ada faktor. Ada kasus seperti itu? Iya, ada orang tuanya kebetulan atau anggota keluarganya, dan dia terpapar kayak ngeliat kok seru ya ketika misalnya
misalnya orang ikutan tuanya lah gitu ya. excited, menang. Mabar sama anaknya gitu. Dapatnya Nggak dia bener hanya banget melihat. sih. Dia melihat aja, dan mungkin tadi kan anak itu kan rasa ingin tahunya besar. Tinggi, iya. Dan juga mungkin ada perilaku modeling, apa sih yang diakses, klik gitu kan. Mungkin orang tuanya nggak aware bahwa perilaku mereka itu pun ditiru. Jadi ini faktor keluarga. Yang ketiga adalah memang faktor sosial, di mana kita kaitkan dengan anak-anak itu teman sebaya. Lingkungannya ya. Lingkungan yang memberikan pengaruh juga. Mengajak, coba Seru yuk nih. ini, seru Akhirnya nih. nyoba lagi. Iya, aku udah pernah menang loh, misalnya bisa nambah uang jajan. Caranya gimana? Nah, itu mereka mungkin mulai mendengarkan info. Nah, yang berikutnya ya memang kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu itu mudah sekali diakses. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan anak itu terjerumus ke perilaku judi online. Tapi apa yang membuat anak-anak ini, kalau dari pendalaman Mbak Ola, apakah karena mungkin judi online juga sekarang seakan sudah memudahkan dengan Rp10.000 sudah bisa join dan lain sebagainya. Ini akhirnya juga membuat anak semakin mudah untuk terjerat. Betul banget, setuju Mbak. Jadi dalam artian di sini adalah satu, aksesnya kan mudah. Gitu. Aksesnya mudah sekali, hanya terkoneksi dengan internet, apalagi waktu kita mengalami pandemik segala sesuatu itu adalah online. Jadi mungkin banyak sekali orang tua yang harapannya memberikan gadget atau smartphone di usia tertentu, akhirnya kan mundur Kalau tuh. tidak mau ya, karena lebih cepat. ada kondisi kita harus PJJ atau online seperti itu. Nah, yang kedua, memang katakanlah selain aksesnya mudah, sangat menarik fiturnya, grafiknya, animasinya, dan membuat Memang anak itu didesain tertarik. seperti itu ya? Tambah suara-suaranya kan. Jadi paparan masuk banget secara ke anak visual dan auditorinya itu masuk ke mereka gitu. Dan akhirnya mereka mengeksplor, dan akhirnya tadi transaksinya pun sangat murah ya, dalam artian paling kecil. Ya, gitu ya? Sebetulnya ada, tapi pun juga sangat mudah, hanya bikin akun, nama juga bisa disamarkan. Saya pernah juga ya. Sudahkah terpikirkan melakukan itu oleh anak-anak 10-11 tahun? Iya, karena sebenarnya 10 tahun itu adalah kita bisa masuk kepada konsep bahwa mereka itu masuk kepada middle childhood, di mana kemampuan otak mereka itu sudah lebih baik dibandingkan anak usia sebelumnya. Di bawah 10 tahun, ya. Apalagi kalau 11 tahun itu rata-rata mereka sudah punya media sosial gitu kan. Handphone sendiri. Nah, kemudian sehingga mereka bisa saja kayak mohon maaf gitu ya, akun Instagram dan lain sebagainya kan butuh email. Nah, itu mereka sudah punya gitu. Nah, nggak juga dibuatkan oleh email orang tuanya betul, juga. Betul, karena mereka bisa tanya sama teman, gimana sih cara bikin email? Oh, gampang kok begini, gitu kan. Bisa saja bukan Hanya nama aslinya, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya tadi ditambah waktu ya, waktu yang tidak terkontrol gitu ya. Gitu. Mbak Ola, saya ingin bergeser ke Bu Ledia Hanifah. Bu Ledi, mungkin kalau dari aspek pendidikan nih, saya mungkin menjadikan ini satu hal yang utama. Karena tadi Mbak Ola sudah memaparkan temuan-temuan dari hasil research-nya begitu ya. Ini kalau misalnya dibentengi dengan pendidikan itu kan bermacam ya. Ada pendidikan yang utama, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Anda di Wakil Rakyat melihat ini seperti apa, Bu Ledia? Pertama, kalau kita lihat memang tingkat literasinya anak-anak di Indonesia ini relatif rendah. Kita tahu literasi baca tulisnya masih rendah, sehingga kemudian kalau kita mau naikkan lagi pada literasi digital seperti yang sekarang ini masih terlalu besar gapnya. Sehingga memang harusnya anak-anak kita dibekali dengan literasi bukan hanya baca tulis, numerasi, finansial, termasuk juga literasi digital. Ini kan seperti ada lompat ya dengan adanya COVID kemarin.